Pace e bene. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Katolik Universal merayakan dua sosok agung yang menjadi fondasi kokoh kehidupan gereja, Santo Petrus dan Santo Paulus. Mereka dikenal sebagai pilar gereja bukan karena kekuatan pribadi mereka, melainkan karena karya rahmat Allah yang nyata dalam hidup mereka. Petrus dan Paulus mewakili dua dimensi penting gereja, yakni kesatuan dan perutusan, otoritas dan pewartaan, kestabilan dan dinamisme. Injil hari ini memperlihatkan titik tolak dari pengutusan mereka. Sebuah percakapan yang tampak sederhana, namun syarat makna di Kaisarea Filipi ketika Yesus bertanya, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Ini adalah pertanyaan eksistensial yang bukan hanya ditujukan pada para murid dahulu, tetapi juga kepada kita semua hari ini. Petrus menjawab dengan penuh keyakinan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Sebuah jawaban yang bukan hanya tegas, tetapi juga lahir dari terang ilahi. Yesus menegaskan bahwa bukan daging dan darah yang menyatakan hal itu kepada Petrus, melainkan Bapa di surga. Maka pengakuan Petrus menjadi fondasi bukan karena ia manusia tanpa cacat, tetapi karena imannya yang terbuka pada pewahyuan ilahi. Kita tahu bahwa Petrus adalah pribadi yang lemah. Ia sempat menegur Yesus, sempat tenggelam dalam keraguan, bahkan menyangkal gurunya 3 kali. Namun di balik kelemahan itu, Yesus melihat sebuah hati yang bersedia dibentuk. Di atas iman seperti itulah gereja dibangun. Iman yang percaya, yang mengakui Yesus sebagai Mesias, walau tetap membawa kelemahan manusiawi. Yesus kemudian memberi Petrus kunci kerajaan surga, sebuah simbol otoritas rohani yang luar biasa. Ini bukan sekedar penghargaan, tetapi sebuah tanggung jawab besar, menjaga, menggembalakan, dan memimpin gereja. Tugas ini menjadi semakin menantang karena Petrus harus memelihara kesatuan di tengah perpecahan, menuntun kawanan dalam masa-masa sulit, dan tetap setia dalam menghadapi penganiayaan. Dalam tangan Petrus, kita melihat wajah gereja yang terus berjuang mempertahankan iman yang benar, sambil tetap merangkul umat yang rapuh. Dari seorang nelayan sederhana, Petrus diubah menjadi gembala sejati yang memberikan nyawanya demi kawanan. Sementara itu, Santo Paulus menghadirkan wajah lain dari gereja yang sama, wajah pewartaan dan keberanian untuk melangkah keluar atau misioner. Paulus adalah contoh nyata bagaimana kasih karunia Allah sanggup mengubah total kehidupan seseorang. Ia yang dahulu mengejar dan menganiaya para pengikut Kristus, kemudian menjadi rasul yang paling giat dan paling jauh menjangkau umat. Dalam perjalanannya yang panjang, baik secara geografis maupun spiritual, Paulus tak henti-hentinya mewartakan Injil dengan semangat menyala-nyala, meskipun seringkali dibalas dengan penganiayaan, penolakan, dan bahaya. Namun baginya mengenal Kristus adalah segalanya, dan ia rela kehilangan segalanya demi Kristus. Dengan demikian, Petrus dan Paulus menghadirkan dua sisi dari satu realitas gereja yang hidup. Petrus sebagai pemersatu yang meneguhkan saudara-saudaranya dalam iman, Paulus sebagai penginjil yang membuka jalan bagi bangsa-bangsa. Keduanya tidak sempurna, namun keduanya berserah penuh kepada Kristus. Mereka menunjukkan bahwa panggilan kerasulan bukanlah jalan yang mudah, tetapi jalan yang mulia karena dilandasi oleh kasih yang radikal kepada Kristus. Kasih inilah yang memampukan mereka berani mati sebagai martir di kota Roma. Petrus disalibkan terbalik dan Paulus dipenggal kepalanya. Darah mereka menjadi benih gereja dan kesetiaan mereka menjadi teladan bagi semua murid Kristus. Hari raya ini mengundang kita untuk masuk lebih dalam ke dalam hati kita dan menjawab kembali pertanyaan Yesus.
Menurut kamu, siapakah aku ini? Ini bukan hanya soal pengetahuan teologis, melainkan tentang pengakuan iman atau kredo yang lahir dari relasi yang hidup dengan Kristus. Pertanyaannya, sejauh mana kita sanggup mengenal Dia? Sejauh mana kita bersedia memikul salib dan mewartakan Injil seperti para rasul agung ini? Gereja membutuhkan bukan hanya pewarta yang fasih berbicara, tetapi pribadi-pribadi yang hatinya terbakar oleh cinta kepada Tuhan dan yang hidupnya menjadi kesaksian nyata. Maka, marilah kita pada hari yang istimewa ini memperbaharui iman dan kesetiaan kita kepada Kristus dan gerejanya. Mari kita mohon rahmat untuk menjadi batu-batu hidup yang menopang bangunan gereja masa kini, teguh dalam iman seperti Petrus, dan berani keluar mewartakan seperti Paulus. Kiranya doa dan teladan kedua rasul ini menolong kita untuk menjawab Yesus dengan segenap hati. Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, dan menghidupi pengakuan itu dalam tutur kata, perbuatan, dan pelayanan kita setiap hari. Amin.